Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Anggraini dengan NIM A1A1211064, mata kuliah pengantar pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh iptek terhadap gaya anak remaja dan etika Pancasila. Kemajuan ilmu dan teknologi atau iptek adalah suatu gejala yang tidak dapat kita hindari dalam kehidupan ini, karena kemajuan teknologi berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Kemajuan iptek yang amatlah pesat ini menjadikan peradaban manusia pun ikut berkembang dengan cepat. Perkembangan iptek bukan tanpa masalah. Perkembangan iptek memunculkan banyak masalah nilai di dalam iptek itu sendiri, seperti persoalan kemajemukan ilmu pengetahuan. Dalam artian, ilmu tidak lagi satu dengan nilai, melainkan justru perbedaan atau terpisah dengan nilai. Iptek tanpa nilai ini dapat berbahaya karena memunculkan banyak masalah. Masalah-masalah itu dapat kita lihat dalam keseharian hidup kita sendiri. Dibutuhkan jalan tengah alternatif sebagai rujukan untuk mengatasi masalah iptek itu. Dalam perkembangan iptek ini sebenarnya dapat berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila, di antaranya sila pertama, kedua, dan ketiga, keempat, serta kelima. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia begitu beragam agama yang dimiliki, maka dari itu sikap toleransi harus kita tingkatkan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Meskipun zaman sekarang sudah lebih modern, tetapi kita sebagai manusia harus tetap memiliki adab yang baik, terutama dalam bermedia sosial. Jangan semena-mena dalam menyampaikan pendapat di media sosial. Dan yang ketiga yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini selalu menciptakan rasa persatuan dan kesatuan, jangan sampai kita salah dalam menggunakan media sosial yang bahkan dapat mencegah persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tidak ada larangan dalam menggunakan media sosial, akan tetapi kita harus bisa memanfaatkan media sosial tersebut. Dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menciptakan keadilan dalam bersosial di media sosial. Kita sebagai manusia yang mengikuti perkembangan zaman harus bijak dalam menggunakan media sosial, karena jika kita salah dalam bertindak di media sosial, yang terkena dampaknya bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Pancasila itu ideologi dan dasar negara Indonesia. Pancasila dapat dijadikan sebagai sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu dan teknologi itu sendiri. Setiap inovasi iptek diciptakan untuk memberikan manfaat positif terhadap kehidupan manusia. Iptek telah banyak memberikan kita kemudahan serta berbagai macam cara baru dalam melakukan beragam aktivitas. Iptek tidak lagi hanya bermanfaat dalam sarana kehidupan, tetapi juga untuk kehidupan manusia. Dengan perkembangan iptek yang sangat pesat, manusia semakin mudah untuk berkomunikasi dalam jarak jauh, bahkan dalam lingkup dunia. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya berbagai teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari. Namun pesatnya kemajuan iptek tersebut juga memungkinkan terjadinya penyimpangan dalam penggunaannya. Hal ini dikarenakan begitu mudahnya segala informasi masuk tanpa adanya proses penyaringan yang ketat. Maka dari itu, kita harus memaknai Pancasila dengan benar, bukan hanya mengerti arti dari Pancasila. Kita harus menjadikan Pancasila sebagai pondasi moral etika atas apa yang kita lakukan sehari-hari. Kemudian ada peran lain yang lebih khusus, yaitu peran langsung mahasiswa Indonesia sebagai agent of change yang membawa nama baik Indonesia dalam peraturan dunia internasional. Pesatnya perkembangan teknologi informasi memudahkan masuknya berbagai macam pengaruh dari luar negeri seperti gaya hidup orang barat yang gaya hidupnya ada beberapa aspek yang bertentangan dengan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila. Dari cara berpakaian para remaja sekarang, cara berdandan remaja sekarang cenderung ke budaya barat. Mereka menggunakan pakaian yang minim, bahan yang memperlihatkan bentuk tubuh, gaya rambut mereka yang dicat beragam. Remaja sekarang lebih suka mengikuti gaya kebarat-baratan dibandingkan mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Pengembangan iptek yang tidak selaras dengan Pancasila dapat menimbulkan masalah baru. Contohnya pada kasus munculnya hate speech di media sosial yang tidak disikapi dengan bijak, rasional. Hal ini tentunya menimbulkan keprihatinan, mengingat kampus seharusnya menjadi tempat membuka wawasan, bergaul dengan segala kalangan, dan mengembangkan iptek yang dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.
Dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam ancaman membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Maka sangat penting tuntutan moral bagi para ilmuwan dan cendekiawan dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Tidak hanya dampak negatif, tetapi ada dampak positifnya juga, yaitu dengan kita semakin cepat dan mudah mengakses segala hal untuk kepentingan pendidikan, inovasi pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Kemajuan TIK juga memungkinkan perkembangannya kelas virtual yang berguna bagi pendidikan sumber daya manusia di Indonesia. Akhirnya kita sebagai rakyat harus menjaga, merawat, memberdayakan sarana teknologi informasi berbasis etika Pancasila, serta dapat memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya agar bermanfaat untuk setiap orang Indonesia. Karena segala sesuatu yang kita lakukan sekarang pasti akan berdampak besar di masa depan. Begitu juga dengan teknologi di era globalisasi sekarang. Dari penjelasan yang saya sampaikan tadi, dapat saya tarik kesimpulan bahwa remaja memiliki potensi yang besar, tantangan, dan juga tanggung jawab yang ada di zamannya. Tantangan tersebut adalah menjaga generasinya tetap baik dan lebih baik lagi dari yang dahulu. Pelajar sebagai agen of change dituntut untuk mengambil peranan di dalam tantangan yang berupa perubahan sosial. Maka dari itu diperlukan strategi penanaman nilai etika, moral, dan akhlak di kalangan remaja. Penanaman nilai etika, moral, dan akhlak tidak hanya ditanamkan di lingkungan keluarga saja, namun diperlukan kerjasama dari pihak sekolah, masyarakat, dan pemerintah. Keluarga sebagai lingkungan pertama dan utama di mana seorang anak mendapatkan bekal pendidikan, moral, etika, dan akhlak. Peran orang tua sangat penting dalam proses perkembangan moral anak. Sejak dini, orang tua harus mampu memberi arahan, bimbingan, serta teladan kepada anak. Melalui pelajaran anak seperti didikan dan diberikan pengertian perbuatan baik dan buruk, orang tua juga harus selalu mengawasi segala perilaku dan perkembangan anaknya, terutama ketika anaknya menginjak usia remaja, karena di usia ini terjadi ketidakseimbangan emosi sehingga mudah terbawa ke hal-hal yang buruk.